karya salibmu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darahmu yang membebaskan ku dari hukuman kekal. Karya salibmu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darahmu yang membebaskan ku dari hukuman kekal. Darahmu ampuniku, darahmu sucikanku, darahmu jadikanku seperti dirimu. Darahmu ampuniku, darahmu sucikanku, darahmu pulihkanku, jadikanku seperti dirimu. Karya salibmu yang mengubahkan, menyelamatkanku dari petaka. Kuasa darahmu yang membebaskan ku dari hukuman kekal. Darahmu ampuniku,
Shalom, salam damai sejahtera buat kita semuanya. Baik yang ada di rumah saat ini, yang sedang menonton, menyaksikan pada saat ini. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah, Happy Passover buat kita semuanya. Kami percaya bahwa anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa mengalir atas kehidupan kita semuanya tempat ini. Terima kasih. Mari kita akan mempersiapkan roh, jiwa dan tubuh kita untuk Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan beribadah, memuji, menyembah, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita akan satu dalam doa. Tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan, kejayaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Tuhan yang sudah mati bagi kami, dan Tuhan juga yang sudah bangkit bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami sudah menerima kemenangan. Kami sudah menerima Tuhan kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan Tuhan beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan di rumah saat ini. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, ini yang kami renungkan, ku renungkan setiap waktu. Biarlah nyanyian pujian, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, sekali lagi sama-sama katakan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya Tuhan, hati kami bersuka cita Tuhan, karena Tuhan yang sudah bangkit bagi kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan kita semuanya percaya bahwa akan terjadi kebangkitan yang besar buat negeri kita. Akan terjadi kebangkitan yang besar bagi bangsa Indonesia. Haleluya, yeay. Percaya Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan Kau sedang mencurahkan Roh-Mu atas manusia di muka bumi ini Tuhan. Haleluya. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan hari-Mu, kan ada kebangkitan yang besar, amin, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami
kedatangan hari-Mu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi sama-sama katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di Indonesia, di negeri kami, amin. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa pemulihan kan terjadi buat bangsa Indonesia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku
hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Selamat Paskah, selamat kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Hari ini kita merayakan Paskah, merayakan kemenangan yang besar. Hari Jumat yang lalu, Yesus mati disalibkan, kemudian dikuburkan. Tetapi tidak selamanya dia mati. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada hari ini dia telah bangkit. Saudara, kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa dia tidak mati selamanya. Kenapa? Karena dia pemilik kehidupan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut telah dikalahkan, penyakit telah dikalahkan, masalah, penderitaan, pencobaan kita telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara, kita juga meyakini bahwa masa sulit yang sekarang ini kita hadapi ini tidak akan berlangsung lama. Tidak lama lagi akan segera berakhir. Kita yakini, kita percayai masa sulit ini akan segera berakhir bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Sebab itu saudara, jangan ada seorang pun di antara saudara yang hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Karena kuasa kebangkitannya ada di tengah-tengah kita. Kuasa kebangkitannya ada di rumah saudara masing-masing. Nah, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 58 berkata, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Pesan gembala di hari Paskah ini, 1, berdirilah teguh dan jangan goyah. Apapun yang terjadi saat ini, jangan membuat saudara goyah. Jangan membuat kita goyah. Justru kita harus berdiri dengan teguh supaya kita tidak terjatuh di masa-masa yang sulit ini. Yang kedua, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita terus memberikan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan kita ini. Ingat, jerih lelah kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dari ruang isolasi RSUP Dr. Kando ini, saya mau menyampaikan salam kebangkitan. Bapak, terima kasih untuk pagi ini yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur karena Kau bukan Tuhan yang mati saja, tetapi Kau Tuhan juga yang telah bangkit. Sehingga di pagi hari ini semua orang-orang percayamu sementara merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan Kau memberikan sebuah harapan yang baru bagi kami semua. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Baik mereka Tuhan yang sementara beribadah secara online, mungkin mereka ada di rumah. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat itu.
Tuhan berkenan hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara lewat firman-Mu ini Tuhan. Meneguhkan kami, menguatkan kami. Karena kami percaya Injil ini, firman ini adalah kekuatan Allah. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua dengan minyak urapan-Mu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sementara ini lagi nonton, lagi senang beribadah secara online. Saya ucapkan selamat Paskah, beritahu di samping kiri kanan saudara. Saya ucapkan selamat Paskah. Ya, kemurahan Tuhan bahwa kita bisa menikmati sampai hari ini. Di tengah-tengah situasi yang keadaannya membingungkan, lagi meresahkan banyak orang. Tetapi kita percaya Tuhan kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu kita percaya pagi hari ini kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan lewat pemberitaan firman-Nya. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya memberi judul pagi hari ini, tema khotbah saya adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sama-sama kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai yang kelima. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai yang kelima. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan ayat yang kelima mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara, waktu Yesus bangkit di hari yang ketiga, menghebohkan situasi pada saat itu. Semua orang begitu terkejut mendengar peristiwa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak pernah ada yang saya dengar saudara, ada orang mungkin berkata, dia berkata mungkin besok saya akan mati. Tapi 3 hari yang kemudian saya akan bangkit. Tidak pernah saya ketemukan hal itu yang terjadi. Dan pada zaman itu juga tidak pernah ada yang terjadi. Tidak ada orang yang bisa bangkit dari kematian selain daripada Yesus Kristus. Yang ada adalah Tuhan itu sendiri. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang mungkin berkata saya pasti mati besok. Bisa saja dia mati besok, tapi belum tentu dia akan bangkit. Tetapi peristiwa ini kita bisa melihat bahwa kita punya Tuhan yang bukan hanya sekedar mati, tetapi Tuhan yang bangkit dari kematian. Dan hanya Yesus yang dapat melakukan seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, lewat peristiwa kebangkitannya, Tuhan Yesus membuktikan yang pertama atu dari ayat yang kita baca, dia membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Bukan salah satunya Tuhan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Saudara, tidak ada Tuhan yang sama seperti dia. Dia adalah satu-satunya Tuhan. Lewat peristiwa kebangkitannya, kuasa maut telah dikalahkannya. Di dalam Roma 6 ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, kebangkitan Yesus Kristus sebagai Tuhan bagi kita. Dia bukan hanya sekedar bangkit,
tapi dia berkuasa. Dia mengalahkan yang namanya maut. Dia mengalahkan yang namanya kuasa maut itu. Bahkan dia taklukkan kuasa maut itu. Kuasa maut tidak bisa membendung akan kebangkitan Tuhan. Kuasa maut tidak bisa menahan kebangkitan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menahan peristiwa daripada kebangkitan Tuhan. Saudara. Karena itu tidak ada satu manusia yang sama seperti dia. Yang bisa melakukan itu, yang bisa menaklukkan itu. Hanyalah Yesus. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kuasa maut dan kematian sudah dikalahkan, saudara. Sudah ditaklukkan. 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, ayat ini seperti mengundang sebuah rasa, ada sedikit lelucon yang ada di dalamnya. Setelah Yesus mengalahkan maut, saudara, ayat ini seperti menunjukkan bahwa di mana sekarang sengatmu? Di mana sekarang lagi kuasamu? Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang sedang ketakutan dengan coronavirus. Indonesia sedang mengalami orang-orang banyak mengalami ketakutan di sana sini. Akibat virus ini. Dan virus ini adalah virus kematian. Virus ini adalah virus yang mendatangkan maut. Sehingga begitu banyak orang ketakutan mendengar berita ini. Sedemikian rupa orang menjaga diri mereka supaya jangan sampai terjangkiti. Supaya jangan terkena dampak dari virus ini. Tapi saya mau beritahu saudara, tepatnya hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut, yang telah mengalahkan, yang telah menaklukkan kuasa maut itu. Dan saya berdoa saudara, supaya orang-orang yang sedang mengalami hal ini, dimanapun dia berada, mungkin dia sedang mengalami sakit penyakit ini, dia sedang mengalami virus ini. Saya beritahu saudara, dimanapun engkau berada, kuasa kebangkitan Yesus telah menaklukkan virus itu. Kuasa kebangkitan Yesus telah menghancurkan, menundukkan semuanya itu di bawah telapak kakinya. Dan dia berikan engkau kemenangan. Dia berikan engkau kelepasan. Dia berikan engkau kesembuhan. Haleluya. Segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nah, ini yang pertama saudara kita bisa lihat. Bahwa hanya dialah satu-satunya Tuhan. Bukan salah satunya, tapi satu-satunya Tuhan. Lewat peristiwa kebangkitan Tuhan, peristiwa kebangkitannya Tuhan Yesus membuktikan selain sebagai satu-satunya Tuhan, yang kedua adalah menunjukkan bahwa, membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Tuhan yang benar-benar hidup. Setelah dia mengalami kebangkitan, saudara, Alkitab mengatakan dia ada 40 hari. Ada selama 1 bulan lebih dia masih ada di bumi, saudara. Dia berjumpa dengan murid-muridnya. Dia bertemu dengan begitu banyak orang. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia benar-benar hidup. Yesus yang saudara sembah dengan saya adalah bukan Yesus yang mati saja, tapi Yesus yang benar-benar bangkit dan memiliki dan menjaminkan kehidupan buat kita. Yesus yang benar-benar hidup. Selamat 40 hari lamanya Yesus masih bisa menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan kepada banyak orang. Apa alasannya saudara? Kenapa Yesus justru memilih selama 40 hari dia masih jalan ke sana sini menampakkan dirinya kepada banyak orang? Tentunya dia punya alasan. Kenapa waktu dia bangkit dari kematian, harusnya dia sudah langsung naik ke surga. Kenapa dia harus menunggu 40 hari lamanya untuk dia bisa berjumpa dengan murid-muridnya? Bahkan begitu banyak orang. Tentunya ada alasan tertentu. Namun satu hal yang saya mau bagikan buat kita semua. Salah satu alasannya adalah saudara, untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Alkitab tadi telah mencatat
Yesus mengatakan kepada murid-muridnya berulang kali bahwa saya akan pergi, saya akan mati nanti. Tapi di hari yang ketiga aku akan bangkit. Berulang kali dia memberitahu kepada banyak orang dia akan mati, tapi dia akan bangkit di hari yang ketiga. Dan Alkitab mencatat hal itu. Ini yang saya katakan bahwa salah satu alasannya Allah adalah untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar dan amin. Siapa itu firman? Yaitu Allah itu sendiri, yaitu Dia itu sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah pribadi Dia sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Dia membuktikan apa yang Dia katakan, dan itu terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis datang, saudara, dia memutarbalikkan fakta-fakta yang ada. Sehingga itu begitu banyak terjadi pertentangan. Sehingga begitu banyak orang-orang mempermasalahkan tentang kebangkitan Tuhan. Ada yang berkata bahwa mayatnya diculik oleh prajurit-prajurit Romawi pada saat itu. Tapi saudara, kenyataan daripada apa yang Alkitab nulis, Alkitab catat, bahwa ada 40 hari dia menunjukkan dirinya. Bahwa sebenarnya itu mematahkan apa yang mereka pikirkan bahwa Yesus itu diculik. Dia patahkan hal itu. Yesus tidak diculik, tapi 40 hari dia masih bisa menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Menampakkan kepada Kefas dan 12 muridnya yang lain. Bahkan kepada begitu banyak orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Roma 3 ayat 4 berkata begini, saudara. Coba kita lihat Roma 3 ayat 4. Roma 3 ayat yang keempat. Sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara, berkata seperti ini, tentu saja tidak. Meskipun semua orang di dunia ini pendusta, Allah bukan pendusta. Ingatlah saudara akan kata-kata dalam kitab Mazmur tentang hal ini, bahwa firman Allah itu selalu terbukti kebenarannya siapapun yang mengujinya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang coba untuk menyelewengkan kebenaran firman ini. Tapi saya mau beritahu firman Tuhan katakan bahwa firman Allah itu selalu terbukti kebenarannya siapapun yang mengujinya, saudara. Siapapun yang mengujinya. Saya percaya, saudara, semua hal yang terjadi di dunia ini adalah dalam kontrol Tuhan. Termasuk keadaan hari-hari ini yang membuat ketakutan banyak orang, saudara, tetap ada dalam kontrol Tuhan. Semua ada, semua sudah tertulis, semua telah digenapi semua, saudara. Apa yang Alkitab katakan semua ada, saudara. Yang hari-hari ini terjadi, saudara, semua ada ditulis di dalam Alkitab. Begitu banyak orang menceritakan, memunculkan ayat-ayat di medsos, kejadian-kejadian yang hari-hari ini sementara terjadi, saudara. Tapi saya mau beritahu semua ada di bawah kontrol Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tapi semua ada di dalam kontrol Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang sedang meragukan akan janji Tuhan. Sehingga tanpa disadari mereka telah meragukan juga akan kuasa Tuhan. Mereka meragukan akan janji Tuhan. Ada orang yang begitu rupa bersembunyi sedemikian rupa. Ada begitu banyak orang yang ketakutan setengah mati karena akibat virus ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kita perlu bijaksana. Tapi jangan biarkan sampai ketakutan kita berlebihan. Karena kita punya Tuhan yang kontrol, yang pegang kontrol hidup kita.
Dia pegang kendali atas hidup kita. Tidak tanpa seizin Tuhan tidak satu pun rambut kita jatuh ke tanah kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Tidak akan ada satupun rambut yang hilang tanpa diizinkan Tuhan. Ini yang harus kita yakini saudara. Ini harus kita pegang. Bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Selama kita masih tetap percaya, selama kita tetap mengikuti, selama kita tetap percaya akan janji-janjinya, selama kita tetap memegang perintah Tuhan. Dia pegang hidup kita saudara. Dia mengendalikan segala sesuatu di alam semesta ini. Hari Jumat kemarin saudara, saya begitu melihat orang, antara ada orang-orang yang ketakutan atau mereka adalah orang-orang yang korban dari medsos. Hari Jumat yang lalu, ketika saya mau pulang di daerah Paniki tempat saya tinggal, di situ ada pasar di pinggir jalan. Waktu saya melewati sana, kenapa begitu banyak kerumunan orang di sana? Wah, mobil-mobil di pinggir jalan begitu sedemikian rupa macet di sana. Nah ternyata saudara, begitu saya selidiki ternyata ada kabar yang menghebohkan. Mereka dengar apa? Bahwa pemerintah akan menutup pasar dan tempat-tempat perbelanjaan selama 3 hari. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berusaha untuk memborong sedemikian banyak untuk mencari persediaan supaya jangan mereka habis persediaan makanan. Jadi swalayan, supermarket itu diborong di sana. Sehingga waktu saya lihat di medsos lagi, polisi di Tikanglah, salah satu kapolsek di Tikanglah, sampai umumkan lewat toa itu, sampaikan bahwa tidak ada pemerintah tidak pernah memberitahukan seperti itu. Ternyata kita semua korban hoax di medsos. Semua ketakutan karena sebenarnya korbannya kita adalah yang paling banyak di medsos. Belum tahu kebenarannya kita langsung cepat-cepat mengambil karena ketakutan saudara. Nah ini yang terjadi saudara, bayangkan. Bagaimana kita bisa melihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan itu benar yang dan amin. Firman itu yang memberikan kita kekuatan. Bagaimana kita bisa melihat. Sementara di medsos yang kita dengar adalah berita ketakutan. Kematian. Berapa jumlah yang mati? Disebarkanlah semua yang mati seperti ini. Berapa yang meninggal disebutkanlah semua seperti ini. Oh sementara ini sekarang bertambah jumlahnya. Oh ini sekarang lagi seperti ini. Keadaan seperti ini. Padahal belum tentu kebenarannya seperti itu saudara. Mari saudara kita lebih banyak mendengar apa kata Tuhan. Apa kata firman Allah. Karena firman Allah ini tidak pernah salah. Kalau Anda mendengar di medsos itu bisa salah di telinga kita. Kita bisa jadi mengambil keputusan yang salah juga. Oleh karena kita korban dari sana. Tetapi Alkitab ini tidak pernah mendatangkan korban bagi saudara. Tetapi Alkitab ini memberikan kehidupan kepada saudara. Memberikan kekuatan kepada saudara. Makanya apa yang ditulis oleh Injil itu tidak akan pernah dibantahkan saudara. Siapapun yang mengujinya. Alkitab bilang seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah demikian seharusnya saudara. Waktu kita merespon hal itu, kita mendengar seperti itu saudara. Harusnya respon kita jangan seperti itu. Harusnya respon kita adalah memberikan kekuatan, semangat kepada mereka yang hari-hari ini sedang dibayangi ketakutan, dibayangi kematian saudara. Mereka butuh hari-hari ini kekuatan dari kita. Sebab itu sebagai kita orang-orang percaya yang mengenal Tuhan, saya memberi motivasi kepada kita. Ayo kita menguatkan mereka. Ayo kita memberikan support, semangat kepada mereka. Sampaikan firman Tuhan. Karena firman-Nya tidak pernah berbohong. Tapi manusia menyampaikan sesuatu, bisa jadi itu salah. Tapi firman itu tidak pernah salah. Yesaya 50 ayat 4. Mengatakan seperti ini saudara. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jangan pertajam pendengaran saudara dengan berita-berita yang hoax.
Pertajamlah pendengaran saudara akan firman Tuhan. Setiap pagi mulailah buka itu Alkitab saudara, mulai renungkan itu firman Allah saudara. Kalau firman Allah ini ada dalam hidup kita saudara, maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang menguatkan. Kalau perkataan itu yang datang dari dunia selalu melemahkan. Tuhan tidak pernah datang memberikan kita ketakutan. Tuhan tidak pernah datang memberikan kita kelemahan. Tetapi dia memberikan kita kekuatan kasih di dalamnya saudara. Kalau dia memberikan kita ketakutan itu iblis saudara. Intimidasi dari dia. Karena itu pertajam hari-hari ini untuk mendengar saudara akan firman Tuhan, suaranya. Persekutulah dengan Tuhan, percayalah kepada Injil, kepada firman-Nya saudara, yang tidak pernah dia ingkari. Nah saudara, kita perlu mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena tanpa mengalami kuasa kebangkitan ini saudara, kita akan sangat susah untuk memberikan support kekuatan kepada orang lain. Kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan saudara, maka kita akan sangat-sangat susah juga untuk membangun diri kita sendiri saudara. Perlunya kita mengalami kuasa kebangkitan itu sendiri. Mari sama-sama kita baca saudara. Di dalam Kolose 3 ayat 1. Bagaimana caranya untuk kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Sebenarnya apa sih kuasa kebangkitan Kristus itu saudara? Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa di mana Yesus menjadi seorang pemenang. Sang pemenang itu sendiri. Dan artinya waktu Yesus menang di sana, maka kita yang percaya kepada dia masuk di dalam kemenangan itu sendiri saudara. Sebagai orang-orang yang menang di sana. Karena Yesus telah menang saudara. Jadi kuasa kebangkitan itu adalah kuasa kemenangan yang Yesus sudah lakukan saudara, dengan menaklukkan kuasa maut. Nah mari kita lihat saudara, pentingnya saudara dan saya mengalami kuasa daripada kebangkitan Kristus. Yang pertama saudara, bagaimana untuk kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Kolose 3 ayat yang pertama. Mari kita lihat saudara, Kolose 3. Kolose 3 ayat pertama mengatakan bilang begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama saudara, untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitan, maka yang pertama kita lakukan adalah pusatkan hati kita kepada perkara-perkara rohani atau perkara-perkara yang ilahi, yang surgawi saudara. Di dalam terjemahan lain Kolose 3 ayat 1 firman Allah yang hidup berkata bilang begini saudara, ini bagus sekali terjemahan ini. Karena dapat dikatakan bahwa saudara hidup kembali ketika Kristus bangkit dari antara orang mati. Maka sekarang arahkanlah pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah di tempat kemuliaan dan kekuasaan. Arahkan pandangan saudara kepada harta kekayaan dan sukacita di surga. Jadi pusatkan hati kita, perhatian kita kepada perkara-perkara yang rohani. Artinya apa saudara? Artinya begini saudara, bagaimana caranya, bagaimana kita memusatkan hati kita, perhatian kita kepada perkara-perkara yang rohani. Begini saudara, artinya begini saudara, kita belajar untuk bersungguh-sungguh mencari Tuhan saudara. Cara memusatkan perhatian kita kepada perkara-perkara yang ilahi, bersungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Waktu Anda menyembah Tuhan, menyembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu Anda berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, saudara. Firman Tuhan dalam Amos 5 ayat 4 berkata bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, Amos 5 ayat 4, dia berkata begini saudara, firman Tuhan katakan. Tuhan berkata kepada umat Israel, kembalilah kepadaku maka kamu akan hidup.
Inilah waktu umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara begitu banyak di negara-negara yang sedang mengalami masalah yang sama yang sebentar hari ini terjadi di Indonesia tentang coronavirus ini. Justru mendatangkan kebaikan, saudara. Apa kebaikan itu? Hari-hari ini dikejutkan kita begitu banyak orang beralih mencari kembali berbalik hatinya kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka bersungguh hati, hancur hati mencari Tuhan. Karena mereka tahu hanya satu-satunya cara untuk melewatkan dari wabah ini adalah hanya kepada Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Dokter tidak bisa memastikan untuk kesembuhan itu. Mereka menjalankan sesuai dengan cara mereka, ilmu mereka. Yang hanya bisa melakukan, bisa memulihkan, melewatkan, membereskan wabah ini hanyalah Tuhan. Ini waktunya Indonesia kembali kepada Tuhan. Ini waktunya kota-kota di Indonesia berbalik kepada Tuhan. Mencari kepada Tuhan, mencari Tuhan. Inilah yang Alkitab katakan Amos, kembalilah kepadaku maka kamu akan hidup. Kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, maka kematian akan menghantui begitu banyak orang. Inilah waktunya kita kembali berbalik hati kita kepada Allah. Menyembah Dia dengan segenap hati. Mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kalau kamu cari aku, kamu akan hidup. Kalau kamu kembali berbalik kepada aku, kamu akan hidup. Dia menjaminkan seperti itu. Firman-Nya ini, ya dan amin. Kalau Dia menjanjikan seperti itu berarti ada kepastian. Kalau dunia menjanjikan sesuatu belum tentu ada kepastian. Tetapi Alkitab kalau menjanjikan sesuatu kepada saudara dan saya, berarti itu ada kepastian. Di dalam Yesus selalu ada kepastian. Tidak pernah tidak ada kepastian. Yesus selalu menjanjikan kepastian kepada kita. Tetapi iblis datang memberikan kita keraguan, memberikan kita kekhawatiran, ketakutan. Karena itu inilah waktunya kita berbalik, mencari Tuhan. Kalau harta dunia saja saudara, kita bisa cari dengan tekun. Bagaimana dengan pencarian kita dengan Tuhan? Harta dunia saja kita kerja sampai malam, begitu sedemikian rupa mencari Dia. Padahal itu fana saudara. Yang tidak bisa membayar kalau waktunya kita pergi, waktunya kita mati, tidak akan bisa membayar itu saudara. Sedemikian rupa kita mencari. Siang malam kita mencari, namanya uang, harta. Tidak ada yang salah. Tetapi kalau dengan hal itu kita lebih utamakan itu, kita sungguh-sungguh mencari itu, sementara kita mencari Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, kita sudah tidak adil dengan Tuhan, saudara. Seringkali banyak ketidakadilan adalah antara kita dengan Allah. Kita tidak pernah adil dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Waktu Anda di gereja hanya 1-2 jam untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya 1-2 jam untuk Anda beribadah dengan sungguh-sungguh mencari dengan Tuhan. Mencari Tuhan, saudara. Tapi saudara, kita lebih banyak waktu memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, saudara. Di gereja kita bisa main gadget kita. Sambil kita tidak memperdulikan akan hadirat Tuhan. Gadget itu telah menyita waktu kita dengan Tuhan. Telah mencuri waktu kita dengan Tuhan. Menjauhkan kita dari hati yang sungguh-sungguh mencari akan Dia. Kita terpana dengan hal yang fana di dalam hidup ini. Kita dibuat kagum oleh dunia yang fana, yang tidak menentu ini. Seharusnya kita mengagumi akan Tuhan. Yang menjadikan kita. Yang mengubahkan hidup kita. Harusnya kita kagum akan Dia. Tetapi hari-hari ini, kekaguman manusia akan Tuhan malah hampir sudah tidak ada lagi. Waktu mereka masuk ke gereja, mereka bukan kagum akan hadirat Allah, tapi mereka kagum akan semua keindahan lampu-lampu yang ada semua di dalam gereja. Mereka kagum dengan pribadi seorang hamba Tuhan.
Mereka tidak kagum lagi akan Allah yang maha hadir, yang besar, yang hadir di tempat itu. Yang lebih besar dari semuanya. Jangan biarkan itu terjadi, saudara. Jangan biarkan itu terjadi. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Menyembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Waktu Anda beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Haus akan Tuhan. Ini saudara yang namakan artinya pusat hati kita. Pusatkan hati kita kepada perkara-perkara rohani. Artinya bahwa kita belajar bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Filipi 4 ayat 7, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, harta yang kita cari itu tidak bisa menjaminkan damai sejahtera kita sepenuhnya dalam hati kita. Ada orang yang punya harta banyak, tapi waktu dia sakit, hartanya itu tidak bisa membuat dia tenang. Tidak bisa membuat dia damai sejahtera di tengah-tengah yang dia alami seperti itu. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah, saudara. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau hanya itu patokan kita bahwa duit, harta, itu bisa menjamin damai sejahtera dalam hidup kita, berbahagialah orang-orang yang kaya di sana. Tetapi damai sejahtera itu diberikan kepada mereka. Damai sejahtera yang dari Allah diberikan kepada mereka. Orang-orang yang haus, yang hatinya sungguh-sungguh mencari Allah. Dan dia bisa tenang di dalam keadaan yang tidak tenang. Dia bisa tenang, dia bisa bersukacita di dalam keadaan yang membuat dia ada mengalami masalah. Dia bisa damai sejahtera di situ. Dia bisa bersukacita di situ. Saudara, kalau kita mau damai sejahtera Allah memerintah dalam hidup kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus, adalah kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Kasihilah Tuhan, firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Kasihi Tuhan, saudara. Tidak setengah-setengah untuk kita mengasihi Tuhan. Ini waktunya, ini saat-saat di mana kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang pertama untuk mengalami kuasa kebangkitannya, saudara. Nah, kita akan lihat saudara yang kedua. Bagaimana untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Galatia 5 ayat 24-25 mengatakan bilang begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan? Yang kedua adalah jangan lagi hidup menuruti daging, tetapi hiduplah dituntun oleh Roh Kudus. Kalau daging selalu mendatangkan membawa kita kepada kebinasaan, tidak pernah daging itu membawakan kita kepada kehidupan. Hanya ada dua pilihan dalam hidup ini. Hidup menuruti daging atau menuruti roh. Menuruti Roh Kudus atau menuruti daging. Alkitab katakan daging itu lemah, roh itu penurut. Jadi banyak seringkali kita jatuh oleh karena daging yang menyeret kita, yang membawa kita seperti itu. Dan tujuan dari daging itu adalah kebinasaan. Kenapa? Karena daging sudah dimuati oleh dosa. Daging ini sudah dimuati dengan dosa, saudara. Makanya Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Yesus mengatakan lebih baik aku pergi supaya aku mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Untuk apa? Untuk menolong kita, memampukan kita untuk melawan daging ini, saudara. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Ini saudara, seringkali kita jatuh bangun dalam mengalahkan daging.
Kita perlu Roh Kudus. Siapapun saudara, tidak peduli hamba Tuhan pun juga, saudara bisa jatuh. Mungkin bisa jatuh lewat mulut kita, kata-kata dalam bibir mulut kita, hati kita. Itu bisa terjadi. Yang tahu hanya Tuhan dengan kita. Karena itu kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun setiap kita kepada kebenaran, saudara. Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Melangkah lagi kepada kebenaran. Waktu kita temukan kebenaran itu, kita sementara seperti menemukan sebuah harta karun. Menemukan kebenaran itu, dan kebenaran itu Alkitab katakan memerdekakan hidupmu. Kalau kamu ketemukan kebenaran, Roh Kudus menuntun kamu, dia akan membawa kamu pada kebenaran. Tapi kalau roh jahat, kalau daging, dia membawa kita bukan pada kebenaran. Bahkan dia menjauhkan kita dari yang namanya kebenaran. Itu sifat daging. Daging itu selalu membawa kita menjauh dari sifat kebenaran. Menjauhkan kita dari kebenaran, saudara. Membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi roh sifatnya, dia membawa kita kepada kebenaran. Sehingga apa? Setiap hari kita dimerdekakan. Ngalami ini diperdekakan dengan Tuhan. Kita mengalami kemerdekaan yang sejati oleh karena Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca Alkitab ini bola balik saudara, tanpa Roh Kudus kita nggak mengerti. Karena itu kita perlu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus ini yang mencerahkan pikiran kita. Roh Kudus ini yang memberikan kita itu pengertian. Oh iya ya, Allah itu kasih. Allah itu sangat mengasihi saya. Allah itu menerima saya apa adanya. Oh, hidupku berharga bagi Tuhan. Kenapa kita bisa menerima seperti itu? Karena Roh Kudus yang menuntun kita. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita, daging yang menuntun kita, selalu daging bilang begini, lebih baik bunuh diri saja. Sudahlah, capek hidup seperti itu. Sudahlah, nggak usah pikir-pikirkan yang seperti itu untuk apa? Bikin bodoh-bodoh kamu saja, bikin susah kamu. Tambah susah kamu. Tidak pernah ada seperti itu. Makanya Alkitab katakan bahwa Yesus datang itu dia memberikan kita kehidupan, memberikan kita kekuatan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bilang begini, pencuri hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus menawarkan saudara, dan dunia juga menawarkan saudara. Hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Anda diperhadapkan, Anda memilih dipimpin Roh Kudus, atau Anda memilih dipimpin oleh dunia ini atau daging itu sendiri. Daging akan membawa engkau kepada sebuah penyesalan yang tidak ada akhirnya. Dan tidak bisa menebus waktu. Penyesalan selalu berakhir di belakang. Tetapi Yesus datang. Roh Kudus memimpin ke saudara dan saya kepada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Karena itulah Yesus datang. Yesus bangkit dari kematian. Dia memberikan sebuah pengharapan yang baru kepada kita. Dia memberikan sebuah pengharapan kepada kita. Sebuah kepastian kepada kita. Kalau kau percaya kepada Yesus, kau akan mengalami kehidupan. Yesus menjaminkan engkau sebuah kehidupan yang baru. Yesus menjaminkan engkau sebuah kepastian di dalam Dia. Asal kau percaya kepada Dia. Kebangkitan, kematian, satu paket yang tidak dipisahkan, bahkan sampai pada kenaikannya. Karena itu saudara, dia mau mati dan bangkit untuk saudara. Dan dia memberikan kemenangan buat saudara. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, Anda yang sedang menonton pagi hari ini, Anda yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Apapun yang saudara-saudara sedang alami, apapun yang hari-hari ini sedang kita lewati. Mungkin ekonomi kita begitu anjlok. Mungkin penyakit sedang melanda hidup kita. Ketakutan sedang melanda di luar sana. Saudara harus tetap ada di dalam Tuhan. Percayalah kepada kuasa kebangkitannya. Dia telah menang atas maut. Dia telah menaklukkan maut untuk kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan adalah pengharapanku. Di dalam Dia aku menerima kepastian. Di dalam Dia aku menerima kesembuhan. Di dalam Dia aku dimerdekakan. Haleluya. Berapa banyak saudara yang percaya di hari ini? Lambaikan tangan saudara.
Dan saya akan berdoa dari tempat ini untuk saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan hidup kita. Ku tidak takut. Nyanyikan pujian ini. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku ada kemenangan. Dan cemas, pegang dengan tanganmu. Kemenangan, mari angkat tanganmu dengan segenap hati. Biar kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, bersama setiap anak-anak-Mu yang sedang beribadah di rumah mereka secara online. Yesus datang berikan kemenangan kepadamu. Terimalah kemenangan itu. Oh Yesus, Yesus memegangmu dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kalau kau membutuhkan Tuhan hari ini, arahkan tanganmu saudara kepada Tuhan. Aku berdoa kuasa Tuhan mengalir kepada kami semua, mengalir kepada setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka kuatkan Tuhan, teguhkan hati mereka, iman mereka kepadamu. Jamah yang sakit Tuhan, sembuhkan yang sakit. Berikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Hiburkan mereka yang dalam kebimbangan. Kau memberikan kepastian. Jamah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mereka mungkin yang sedang Tuhan mengalami Tuhan, ekonomi mereka sedang mengalami Tuhan penurunan Tuhan, mengalami kesusahan di dalam nama Yesus. Kau janjikan bahwa kau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam skala kelimpahan. Dan firman-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Firman-Mu menjaminkan sebuah kepastian. Karena kau telah bangkit, maka kuasa kebangkitan itu mengalir kepada umat-Mu, mengalir kepada jemaat-Mu. Jamah jemaat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Jamah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Alirkan Tuhan kuasa-Mu. Alirkan Roh Kudus, alirkan Roh Kudus bersama-sama dengan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Mari Bapak Saudara tetap mengatakan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Karena itu Engkau telah membuktikan Tuhan dirimu. Bahwa Kau adalah satu-satunya Tuhan. Bukan salah satunya Tuhan. Tapi Kau adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang sama sepertimu. Engkau hidup. Engkau lebih nyata. Engkau lebih berkuasa dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Aku percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan firman-Mu melakukan seperti apa yang Kau perintahkan. Dan pasti terjadi. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Berkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu. Dan firman ini diserami oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga bertumbuh di dalam setiap hati kami. Dan menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Doa kami dan syukur. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin Tuhan. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari lebih sungguh-sungguh lagi sama-sama katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Kita berdoa untuk Bapak Gembala khususnya pagi hari ini. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong Bapak Gembala. Pulihkan secara total. Dan kami percaya mujizat-Mu terjadi lewat kuasa kebangkitan Yesus. Maka kuasa itu mengalir kepada tubuhnya, menjamah tubuhnya, memberikan sebuah kehidupan yang baru, memberikan kesehatan yang baru. Mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hasil pemeriksaannya negatif, 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 negatif di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sehingga Bapak Gembala boleh kembali bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan, melayani Engkau dan melayani umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari saudara pulanglah. Bawalah segala berkat yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha. Ia datang kedua menjemput kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ku renungkan betapa besar kasih karunia-Mu, saat ku berdiam di hadirat-Mu yang sungguh mulia. Tuhan, inilah hidupku, inilah hatiku, ku serahkan padamu. Bapa, ulurkan tangan-Mu, tuntunlah jalanku seumur hidupku. Saat ku renungkan betapa besar kasih karunia-Mu, saat ku berdiam di hadirat-Mu yang sungguh mulia. Tuhan, inilah hidupku, inilah hatiku, ku serahkan padamu. Bapa, ulurkan tangan-Mu, tuntunlah jalanku seumur hidupku. Inilah hidupku, inilah hatiku, ku serahkan padamu. Bapa, ulurkan tangan-Mu, tuntunlah jalanku seumur hidupku. Oh Tuhan, inilah hidupku, inilah hatiku, ku serahkan padamu. Bapa, ulurkan tangan-Mu, tuntunlah jalanku seumur hidupku, seumur hidupku, seumur